Assalamualaikum Sobat Penyejuk Hati ID. Di zaman modern ini, banyak sekali muda-mudi yang jarang mengikuti kajian di lingkungan rumah. Lebih banyak mendengarkan kajian melalui sosial media seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Dari tahun ke tahun, beberapa ustadz dan kiai memiliki penggemar dunia maya, seperti Kiai Haji Ahmad Baudir Nur Salim atau yang diakrab disapa Gus Baha. Gus Baha ini merupakan putra ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA yang bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Dengan berpenampilan sederhana layaknya seorang santri, beliau memiliki ilmu yang sangat dalam mengenai tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan mengaji berbagai kitab klasik. Gus Baha menyampaikan ilmu dengan pembawaan khas, membawa kitab kuning dan berbaju putih, serta memakai kopiah hitam. Sesuatu yang unik bagi khalayak di luar kalangan santri. Saat menyampaikan ilmu ke khalayak, beliau menyampaikan ilmu dengan sangat detail, lengkap, bahkan sampai hafal takbir dan mudah dipahami. Dengan pembawaan kalem dan apa adanya, beliau mampu membuat khalayak yang mendengarkan menjadi tahu apa yang dimaksud dari tema kajian tersebut dan mengena di hati. Keahlian beliau di bidang tafsir dan fikih sudah tak diragukan lagi. Sejak kecil beliau aktif mengikuti kegiatan Bahsul Masail ketika mondok di Al-Anwar dan menghafalkan Al-Quran sendiri. Lalu ketika pulang dari pesantren, beliau menyetorkan hafalannya ke ayahnya, sehingga beliau didaulat menjadi ketua Lajnah Tafsir Al-Quran UII. Bahkan, seringkali beliau diundang untuk menjadi narasumber di berbagai universitas maupun event-event seminar. Gus Baha merupakan murid kesayangan Kiai Haji Maimun Zubair atau akrab disapa dengan Mbah Mun. Dalam berbagai kesempatan, Gus Baha sering mendampingi Mbah Mun untuk berbagai keperluan, mulai dari berbincang santai hingga urusan mencari jawaban atas berbagai persoalan. Dalam riwayat pendidikan, Gus Baha hanya mondok di pesantren ayahnya dan Anwar Sarang. Beliau pernah ditawari oleh ayahnya untuk mondok di Rusoifah atau Yaman, namun Gus Baha memilih untuk tetap di Indonesia. Gus Baha juga aktif memberikan materi melalui kajian secara langsung di beberapa pondok pesantren dan aktif sebagai dosen sekaligus peneliti di Universitas Islam Indonesia. Selain dikenal sebagai ulama pembela orang awam, Gus Baha juga dikenal sebagai pembela orang biasa, bahkan orang terpinggirkan. Bahkan dalam hal sholat wajib, Gus Baha mewanti-wanti betul agar imam sholat jangan terlalu lama membaca bacaan sholat. Ada satu cerita lagi, kata beliau, jangan terlalu membesar-besarkan hal yang berpotensi membuat orang biasa jadi susah menjalankan syariat Islam. Hindarilah omongan seperti misalnya saat Ramadan. Rugi, Ramadan hanya setahun sekali kok nggak sholat raweh di masjid berjamaah. Itu namanya tak menghargai perasaan orang biasa. Di luar sana itu ada satpam, penjaga toko, tukang ojek, tukang parkir, dan banyak pekerja malam hari yang mungkin menangis di dalam hati. Mereka juga ingin taraweh, tapi mereka sedang bekerja. Ini merupakan karakter Gus Baha begitu luar biasa. Ketika menyampaikan ilmu kepada khalayak, beliau menyampaikan ilmu rileks dan tak langsung menyalahkan. Tanda kealiman dan kepandian beliau tak diragukan lagi. Penyampaian ilmu yang rileks dan sesuai perkembangan zaman membuat Gus Baha digemari oleh banyak kalangan, mulai orang biasa, pejabat, dan sesama ulama. Metode dakwah beliau menggunakan metode ngaji pesantren dan terkadang menggunakan bahasa Jawa. Sebelumnya beliau menyampaikan dakwah di lingkungan pesantren saja, hingga Gus Baha mulai terekspos di berbagai media dan khalayak tahu kealimannya. Akhirnya beliau menjadi viral sampai sekarang tanpa menghilangkan tradisi ala pesantren, mengedepankan akhlak dan menghargai perbedaan. Meskipun berpenampilan sederhana dan mencerminkan seorang santri, nyatanya Gus Baha sering diajak diskusi dengan profesor dan ulama-ulama mancanegara. Gus Baha mengajak khalayak untuk berpikir dan merenungi kembali tentang hakikat agama yang rahmatan lil alamin. Materi yang disampaikan beliau juga relevan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak menyudutkan berbagai pihak. Ditambah dengan era sekarang, mendengarkan tausiah atau kajian Gus Baha begitu mudah diakses,
seperti di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, membuat beliau semakin dikenal dan disanjung khalayak. Tak heran kalau beliau mempunyai banyak muhibin, dari anak-anak sampai yang tua, dari laki-laki sampai wanita, dimana kita bisa lihat dari ekspresi para muhibin menyampaikan kecintaannya pada beliau. Menyablon kaos dengan gambar foto beliau, lampu merah diputar audio ceramah beliau. Kata-kata bijak Gus Bak yang dipajang di bak truk. Bahkan ada muhibin yang menggambar potret beliau di layangannya. Terima kasih Sobat Punyujuati ID. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman dan saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.